Melihat kedua orang tuanya mengejek Charlie, Claire mendesah dan berkata, "Ayah, Ibu, jangan salahkan Charlie untuk ini. Itu ideku, aku hanya tidak ingin keluarga kita dipandang rendah lagi. Bukankah kita sudah cukup menderita selama ini?" Ibu Claire berkata dengan cepat, "Tapi tetap saja, kamu tidak bisa melakukan tugas seperti itu. Bukan hanya kamu, bahkan jika nenekmu pergi sendiri, mereka tidak akan menghiburnya." Charlie tersenyum pahit saat dia melihat pertengkaran itu. Dia bertaruh bahwa mertuanya yang sombong tidak akan pernah percaya bahwa dia adalah pemilik sebenarnya dari Embran Group. Tepat pada saat ini, ada ketukan di pintu. "Aku datang," Elaine menghela napas dengan sedih saat dia berjalan ke pintu dan membukanya. Charlie mengalihkan pandangannya ke pintu dan melihat seorang pria muda mengenakan setelan Armani berdiri di pintu. Pria itu tampak sangat menawan dan memikat dengan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya, yang tampaknya bernilai setidaknya $4 juta. Elaine menjerit kegirangan, "Hei, Wendell! Kenapa kau di sini?" Pria itu adalah Wendell Jones, pemuda dari keluarga Jones yang telah mengejar Claire tanpa henti. Wendell tersenyum dan berkata, "Bibi, aku mendengar tentang negosiasi Claire dengan Embran Group, jadi aku di sini untuk memberinya beberapa ide." "Wow, kau benar-benar penyelamat hidup keluarga kita." Elaine sangat gembira, dan dia menatapnya seperti dia sedang menatap menantu laki-lakinya dengan penuh kekaguman. Dia dengan cepat menyambutnya ke dalam rumah dan berkata, "Wendell, bisakah kau membantu Claire memenangkan kontrak Embran Group?" Wendell mengangguk sambil tersenyum sopan. Dia mengabaikan Charlie sepenuhnya, memperlakukannya seperti semut hina. Dia berjalan langsung ke Claire dan berkata dengan lembut, "Claire, kenapa kau tidak memberitahuku apapun tentang ini? Ini besar. Ngomong-ngomong, jangan khawatir, keluargaku memiliki beberapa koneksi dengan Embran Group. Aku akan bicara dengan ayahku, mari kita lihat bagaimana kami dapat membantumu dengan ini." Terus terang, ayah Wendell tidak berpengaruh seperti yang dia klaim, tetapi dia hanya mencoba untuk memenangkan hati Claire dengan mengatakan itu. Claire tahu bahwa Wendell memiliki perasaan padanya selama ini, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Wendell, aku menghargai tawaranmu yang baik, tetapi tidak, terima kasih, aku akan menemukan caranya sendiri." Elaine ternganga bingung dan menegur, "Claire, apakah kamu gila? Tuan Jones cukup baik dan murah hati untuk mengunjungimu dan membantumu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu?" Claire tetap diam. Tetapi Charlie bertanya kepada Wendell dengan rasa ingin tahu, "Tuan Jones, aku penasaran, bagaimana kamu dapat membantu Claire? Embran Group sangat besar dan aku tidak berpikir kamu memiliki pengaruh yang besar bagi mereka, kan? Dan sekarang kamu mengklaim bahwa kamu memiliki cara untuk membantu Claire memenangkan kontrak." Wendell mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Keluarga Jones dan Embran Group selalu menjadi mitra kerja sama selama bertahun-tahun. Kali ini, keluarga kami bisa mendapatkan setidaknya sepertiga dari proyek senilai $2 miliar mereka. Sampai saat itu, aku akan meminta ayahku untuk mengalokasikan $10 juta sebagai subkontrak untuk Claire. Misi tercapai, bukan?" Charlie ternganga karena terkejut, "Wow, aku tidak tahu bahwa keluarga Jones memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Embran Group." Wendell mencibir, "Tentu saja. Semua orang di Aurous Hill tahu tentang itu." Dia kemudian melotot ke arah Charlie dengan jijik dan berkata, "Charlie wait, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Seekor katak di dalam sumur sepertimu sebaiknya meninggalkan Claire sekarang. Pria yang tidak punya harapan sepertimu tidak bisa memberinya kebahagiaan, kau hanya akan menjadi bebannya." Claire berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Jones, aku tidak butuh bantuanmu dan tolong jaga mulutmu." Tercengang. Wendell berkata dengan tidak percaya, "Claire, aku membantumu, mengapa kau masih memihak pecundang ini? Mengapa kau begitu protektif padanya?" Claire berkata dengan nada serius, "Dia bukan pecundang, dia suamiku." Awan suram melayang di atas wajah Wendell. Dia menggeram dengan marah, "Oke. Kau memintanya, lakukan sesukamu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini. Jangan menangis padaku karena tidak memberimu kesempatan nanti saat kau gagal." Kemudian, Wendell berbalik, membanting pintu, dan pergi. Elaine mengejar Wendell dengan tergesa-gesa, tetapi dia sudah lama pergi. Dia menepuk pahanya dengan marah, menunjuk hidung Charlie, dan berteriak, "Kau! Beraninya kau! Apalagi yang bisa kau lakukan selain menjadi beban Claire?
Tuan Jones dengan baik hati telah mengulurkan tangan tetapi kau mengusirnya. Charlie berkata datar, Bu, dia hanya bicara. Dia bahkan tidak bisa memenangkan kontrak dengan Embran, bagaimana dia bisa membantu Claire? Omong kosong. Elaine memarahi, apa yang kau tahu, dasar bodoh. Keluarga Jones bisa mendapatkan sepertiga dari kontrak $2 miliar. Charlie tidak berekspresi tetapi jauh di dalam hatinya, dia menyeringai ketika dia berpikir, aku tidak tahu seberapa kuat keluarga Jones, tetapi aku tahu bahwa grup Embranku tidak akan pernah memiliki hubungan dengan mereka lagi. Bahkan jika mereka pernah bekerja sama dalam banyak proyek sebelumnya, mulai sekarang, semua ini akan berakhir. Tentu saja, Claire tidak bisa membaca pikiran suaminya. Dia menoleh ke ibunya dan berkata, Bu, jangan salahkan Charlie. Tunggu saja sampai aku kembali dari Embran Group. Hah? Elaine mendesah dengan sangat kecewa, merasa bahwa Tuhan tidak adil padanya. Dia telah menikahi seorang suami yang tidak berguna. Sementara putrinya telah menikahi seorang pria yang bahkan lebih tidak berguna. Apa yang telah dia lakukan hingga berakhir seperti ini, kamu yang minta, lakukan sesukamu. Aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini. Jangan datang dan menangis padaku karena tidak memberimu kesempatan nanti saat kamu gagal. Kemudian, Wendell berbalik, membanting pintu, dan pergi. Elaine mengejar Wendell dengan tergesa-gesa, tetapi dia sudah lama pergi. Dia menepuk pahanya dengan marah, menunjuk hidung Charlie, dan berteriak, kamu. Beraninya kamu. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menjadi beban Claire? Tuan Jones dengan baik hati telah mengulurkan tangan tetapi kamu mengusirnya. Charlie berkata datar, Bu, dia hanya bicara. Dia bahkan tidak bisa memenangkan kontrak dengan Embran, bagaimana dia bisa membantu Claire? Omong kosong. Elaine memarahi. Apa yang kamu tahu, dasar bodoh? Keluarga Jones bisa mendapatkan sepertiga dari kontrak $2 miliar. Charlie tidak berekspresi tetapi jauh di dalam hatinya, dia menyeringai sambil berpikir, aku tidak tahu seberapa kuat keluarga Jones, tetapi aku tahu bahwa Embran Groupku tidak akan pernah memiliki hubungan dengan mereka lagi. Bahkan jika mereka bekerja sama dalam banyak proyek sebelumnya, mulai sekarang, semua ini akan dihentikan. Tentu saja, Claire tidak bisa membaca pikiran suaminya. Dia menoleh ke ibunya dan berkata, Bu, jangan salahkan Charlie. Tunggu saja sampai aku kembali dari Embran Group. Hah? Elaine mendesah dengan sangat kecewa, merasa bahwa Tuhan tidak adil padanya. Dia telah menikahi seorang suami yang tidak berguna, sementara putrinya telah menikahi pria yang bahkan lebih tidak berguna. Apa yang telah dia lakukan untuk berakhir seperti ini, kamu yang minta, lakukan sesukamu. Aku mau lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini. Jangan datang dan menangis padaku karena tidak memberimu kesempatan nanti saat kamu gagal. Kemudian, Wendell berbalik, membanting pintu, dan pergi. Elaine mengejar Wendell dengan tergesa-gesa, tetapi dia sudah lama pergi. Dia menepuk pahanya dengan marah, menunjuk hidung Charlie, dan berteriak. Kamu. Beraninya kamu. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menjadi beban Claire? Tuan Jones dengan baik hati telah mengulurkan tangan tetapi kamu mengusirnya. Charlie berkata datar, Bu, dia hanya bicara. Dia bahkan tidak bisa memenangkan kontrak dengan Embran, bagaimana dia bisa membantu Claire? Omong kosong. Elaine memarahi, apa yang kamu tahu, dasar bodoh? Keluarga Jones bisa mendapatkan sepertiga dari kontrak $2 miliar. Charlie tidak berekspresi tetapi jauh di dalam hatinya, dia menyeringai sambil berpikir, aku tidak tahu seberapa kuat keluarga Jones, tetapi aku tahu bahwa Embran Groupku tidak akan pernah memiliki hubungan dengan mereka lagi. Bahkan jika mereka bekerja sama dalam banyak proyek sebelumnya, mulai sekarang, semua ini akan dihentikan. Tentu saja, Claire tidak bisa membaca pikiran suaminya. Dia menoleh ke ibunya dan berkata, Bu, jangan salahkan Charlie. Tunggu saja sampai aku kembali dari Embran Group. Hah? Elaine mendesah dengan sangat kecewa, merasa bahwa Tuhan tidak adil padanya. Dia telah menikahi seorang suami yang tidak berguna, sementara putrinya telah menikahi pria yang bahkan lebih tidak berguna. Apa yang telah dia lakukan untuk berakhir seperti ini? Keesokan paginya, Claire membawa berkas berisi proposal yang telah disiapkannya semalam dan pergi ke kantor Embran Group bersama Charlie. Berdiri di depan gedung 100 lantai itu, Claire tiba-tiba merasa hatinya hampa dan kosong. Bagaimana mungkin perusahaan sehebat Embran bisa bekerja sama dengan keluarga Wilson?
Belum lagi mereka mengincar kesepakatan senilai 30 juta dolar. Itu seperti pengemis yang mendatangi orang kaya dan meminta uang kembalian 30 juta dolar. Itu benar-benar konyol. Namun, dia telah berjanji kepada neneknya dan menerima tantangan itu di depan semua orang, jadi dia harus melakukannya apapun yang terjadi. Merasakan kecemasannya, Charlie membelai kepalanya dengan lembut dan berkata, "Sayang, jangan khawatir, teruskan saja, kamu akan berhasil. Percayalah padaku." Claire mendesah putus asa dan bergumam, "Baiklah, semoga saja begitu. Tunggu aku di sini." Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan melewati pintu. Saat Charlie melihatnya masuk, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Doris. "Doris, istriku akan menemuimu saat kita berbicara. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan." "Ya, Tuan Wade. Jangan khawatir, saya akan memenuhi semua permintaan istri Anda. Ngomong-ngomong, saya dengar Embran Group punya hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Jones. Benarkah itu?" "Ya, kami memang punya banyak proyek dengan mereka, yang sudah selesai dan sedang berjalan. Mereka ingin bekerja sama lagi dengan kami dalam mega proyek baru ini dan mereka sudah menyerahkan proposal dan materi untuk saya tinjau. Namun, terserah Anda untuk memutuskan, Tuan Wade." Charlie berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin keluarga Jones terlibat dalam proyek baru dan proyek lainnya di masa mendatang." "Ya, tentu. Jangan khawatir. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Sementara itu, Claire masuk ke gedung kantor Embran Group dan menunggu janjinya di meja depan. Dia bahkan tidak tahu apakah Doris Yang, wakil ketua perusahaan, ingin menemuinya. Tidak lama kemudian, seorang asisten wanita yang anggun mendekatinya dan berkata, "Hai, apakah Anda Nona Claire Wilson? Nona yang menunggu Anda di kantornya, silakan ikuti saya." Claire mengangguk dalam keadaan tidak sadar. Dia masih mengantre untuk membuat janji, bagaimana Nona yang tahu dia ada di sini dan sudah memanggilnya. Mungkinkah Doris yang tahu dia akan datang? Namun itu tidak masuk akal, bagaimana mungkin orang terkemuka seperti Doris yang tahu tentang dia? Meskipun dia tidak dapat mengetahuinya. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan langka yang diberikan kepadanya. Dia segera mengikuti asisten itu dan dia diantar langsung ke kantor Doris. Doris berdiri dari kursinya dan menyapa Claire dengan hormat. "Hai, Nona Wilson, saya Doris Yang, wakil ketua Embran Group, senang bertemu dengan Anda." Claire sedikit gugup saat bertemu dengan pengusaha wanita paling terkenal di Aurous Hill. Dia berbicara, suaranya gemetar cemas tetapi tetap tenang. "Halo, Nona Yang, terima kasih telah menemui saya. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang proyek hotel. Meskipun Wilson Group tidak sekuat dan setenar perusahaan lain, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami bekerja sangat keras dan telah membangun reputasi yang sangat positif dalam industri desain interior dan dekorasi." Dia menyerahkan sebuah berkas dokumen dan melanjutkan. "Nona Yang, ini adalah portofolio Wilson Group, silakan lihat." Doris tersenyum lembut dan mengambil dokumen itu darinya. Setelah melihat sekilas, dia langsung berkata, "Nona Wilson, saya telah melihat dokumen Anda. Saya pikir Anda adalah mitra yang sempurna untuk kami. Benarkah? Benarkah?" Claire ternganga bingung. Mengapa berjalan begitu cepat dan lancar? Agak terlalu mudah, bukan? Doris berkata sambil tersenyum. "Tentu saja. Saya akui bahwa Wilson Group tidak sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi kami, tetapi ketua kami sangat menghargai Anda dan dia bersedia mencobanya." "Ketua Anda?" Claire berkata dengan nada mengejutkan, lalu bertanya, "Boleh saya tahu siapa ketua Anda?" Doris tersenyum tipis. "Ketua kami adalah Tuan Wade dari Eastcliff." "Tuan Wade?" Claire mengerutkan kening karena bingung. "Kurasa aku tidak mengenal siapapun yang bermarga Wade, kecuali suamiku." Doris mengangguk pelan. Charlie telah memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa mengatakan itu. Selain Charlie Wade, Claire tidak mengenal siapapun yang bermarga Wade, tetapi dia tidak akan pernah menduga bahwa suaminya yang tidak berguna, yang merupakan seorang yatim piatu, adalah Tuan Wade yang dimaksud Doris. Kemudian, Doris menambahkan, "Nona Wilson, saya melihat dalam proposal Anda bahwa harga perjanjian Anda adalah 30 juta dolar. Claire mengangguk cemas dan bertanya dengan takut-takut, "Apakah itu terlalu banyak?"
Doris tersenyum dan menjawab, "Oh tidak, itu sebenarnya kurang dari yang telah kita anggarkan." Claire mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu. "Apa maksudmu?" "Ketua kami menyuruhku untuk menaikkan harga menjadi 60 juta dolar." Di tengah percakapan, Doris mengambil sebuah kontrak dan menyerahkannya kepada Claire. "Lihat, kami telah menyusun kontrak sebelumnya dengan total 60 juta dolar. Jika Anda tidak keberatan, kita dapat menandatangani kontrak sekarang." "Hah? Ini?" Claire tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Embran Group, yang tampaknya tidak terjangkau dari sudut pandang Wilson Group, akan menyiapkan kontrak terlebih dahulu. Terlebih lagi, jumlahnya telah berlipat ganda. Target Nenek untuk proyek tersebut adalah 30 juta dolar, tetapi kontrak tersebut secara harfiah menyatakan 60 juta dolar secara hitam di atas putih. Tiba-tiba, dia teringat wajah serius dan sungguh-sungguh suaminya ketika dia memintanya untuk menerima tugas tersebut pada pertemuan keluarga malam sebelumnya. Mengapa dia begitu percaya diri? Ketika mereka berada di pintu masuk Embran Group, dia sangat ragu dan pesimis, tetapi dia tampak begitu positif dan tidak gentar. Mungkinkah dia telah mengetahui hasilnya selama ini? Siapa dia? Demikian kisah Charlie Way chapter ini, nantikan chapter selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti cerita selanjutnya.